Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Kita lanjutkan materi kita yang ke-6 ya. Perhatikan dulu. Oke. Persamaan trigonometri masih persamaan trigonometri, tapi ini yang dalam bentuk lain ya. Bagaimana bentuknya? Ya, persamaan trigonometri dalam bentuk A kali cos X ditambah B kali sin X sama dengan C. Persamaan trigonometri yang berbentuk A kali cos X plus B kali sin X sama dengan C dapat diubah ke bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Dengan K-nya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A-nya yang ini, yang ikut cos. Kemudian B-nya yang ini. Ya. Dan tangan alfa, nah, untuk menentukan alfanya di sini kita pakai tangan. Tangan alfa itu sama dengan B per A. B yang ini dibagi A ini. Ya. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Batasnya X antara 0 dan 360 derajat. Akar 3 cos X plus sin X sama dengan 1, ini berarti kita dapat akar 3-nya ini A-nya akar 3, kemudian B yang di sini yang ikut sin ini B sama dengan 1, dan yang 1 ini sama dengan C-nya ya, jadi C sama dengan 1. Nah, rumus K tadi apa? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau A-nya akar 3, B-nya 1, berarti K sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan 3, ditambah 1 kuadrat 1. 3 tambah 1, 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi K-nya udah dapat ya, K sama dengan 2. Kemudian kita mau menentukan alfa, ini menggunakan tangan alfa. Tangan alfa tadi apa? B per A. B-nya kita dapat 1. A-nya akar 3. Berarti tangan alfa sama dengan 1 per 3 akar 3. Atau 1 per akar 3 itu tidak rasional. Supaya rasional kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Itu tangan 30 derajat. Jadi bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C tadi apa? Dapat diubah menjadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Nah, berarti kalau akar 3 cos X plus sin X sama dengan 1 dapat diubah bentuknya menjadi K-nya tadi 2 ya, kita udah dapat K-nya 2, alfanya 30 derajat. Jadi 2 cos X min 30 derajat sama dengan 1. Nah, inilah yang mau kita selesaikan. Ya. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, 2 cos X min 30 derajat sama dengan 1. Kalau cos X min 30 derajat aja berarti 1 per 2. Cos X min 30 derajat, cos berapa yang nilainya 1 per 2 atau setengah? Cos 60 derajat. Berarti X min 30 derajat sama dengan, kalau cos gimana? Alfa dan negatif alfa di sininya ya. 60 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X min 30 derajat, ini tetap ditulis sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah,
Kalau X saja berarti negatif 30-nya pindah jadi positif 30. Ini juga negatif 30 pindah jadi positif 30. 30 tambah 30, 30 tambah 60, 90 derajat. Yang ini 30 dikurang 60, negatif 30 derajat. Untuk K0, kita masukin nilai K0-nya berarti X ini 0 kali 360, 0 tambah 90 derajat, 90 derajat ya. Nah, kemudian yang ini dia negatif. Tadi batasnya 360 ya. Oke, kita lihat lagi. Batasnya ya 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi 30 derajat ini negatif 30 derajat tidak memenuhi. Hanya yang 90. Selanjutnya untuk K1. 1 kali 360, 360 tambah 90 lebih ya. Kalau yang ataunya berarti 360 dikurang 30 derajat itu 330 derajat. Ya, memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya 90 derajat, 330 derajat. Sampai di sini paham ya? Untuk contoh berikutnya, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X plus akar 3 sin X sama dengan akar 3. Untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Untuk menjawabnya, cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan akar 3, kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini 1, B-nya akar 3, dan C pun akar 3. Berarti K-nya berapa? K itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat 1 tambah 3, akar 3 dikuadratkan 3 ya, sama dengan 4. Berarti K sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian menentukan alfa dengan tangen alfa sama dengan B per A. Tangen alfa B-nya akar 3 ya. Kemudian A-nya 1. Berarti akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Tangen berapa yang nilainya akar 3? Tangen 60 derajat. Berarti alfanya sama dengan 60 derajat. Bentuk cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan akar 3 bisa kita ubah menjadi K tadi 2 ya. 2 kali cos X min alfanya 60 derajat sama dengan akar 3. Ini yang kita mau tentukan penyelesaiannya. Ya. 2 cos X min 60 derajat sama dengan akar 3. Kalau cos X min 60 derajat aja berarti akar 3 dibagi 2 atau setengah akar 3. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Cos 30 derajat. Berarti X min 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X min 60 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini ya. Bentuknya seperti ini. Berarti kalau dia 60 kita di sini negatif, kita pindahkan ke sini jadi positif 60 ya. Gitu juga yang ini. Ya, positif 60. Jadi 30 tambah 60, 90. Di sini negatif 30 tambah 60, 30 derajat. Untuk K0 kita masukkan, kita substitusikan K-nya 0. Berarti di sini 90 derajat. Yang di sini 30 derajat. Kalau K1 dia lebih ya. Oke, jadi hanya itu penyelesaiannya. Jadi 30 derajat, 90 derajat. Contoh yang berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X min sin X sama dengan 1. Untuk X antara 0 sampai 2pi. Nah, ini menggunakan pi radian ya. Kalau tadi derajat, sekarang karena batasnya pakai pi, kita menyelesaikannya pakai pi radian.
Cos X min sin X sama dengan 1. Berarti di sini A1, B-nya berapa ini? Negatif 1 ya. C-nya positif 1. K-nya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ini semua dikuadratkan, negatif dikuadratkan positif. Jadi di sini akar dari 1 tambah 1, 2 akar 2. Kemudian alfa. Alfa itu saat kita pakai tangan alfa, berarti tangan alfa sama dengan apa tadi? B per A. Berarti B-nya min 1, A-nya 1. Min 1 per 1, min 1. Tangan berapa yang nilainya negatif 1? Ini di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua berapa derajat? Tangan itu 135 derajat. Kalau kita bentuk ke radian, itu 135 dibagi 180, itu kalau kita perkecil jadi 3 per 4 V. Ya. Jadi 3pi per 4 atau 3 per 4 pi. Jadi alfanya 3pi per 4. Bentuk cos X min sin X sama dengan 1 ini berarti dapat diubah ke bentuk akar 2 cos X nih ya. Cos X min alfa-alfanya 3pi per 4 sama dengan C-nya 1. Jadi penyelesaiannya adalah akar 2 cos X min 3pi per 4 sama dengan 1. Kalau cos X min pi per, min 3pi per 4 itu sama dengan 1 per akar 2, ini tidak rasional, kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka jadinya setengah akar 2. Jadi cos X min 3pi per 4 sama dengan cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Cos pi per 4. Penyelesaiannya untuk cos itu X min 3pi per 4 sama dengan pi per 4 ditambah K kali 2pi atau X min 3pi per 4 sama dengan min pi per 4, ya negatif alfanya min pi per 4 ditambah K kali 2pi. Nah, kita ini ya, kalau X aja berarti ini jadi positif ya. 3pi per 4 ditambah pi per 4. Nah, ini penyebutnya pi per 4 ya. Kalau kita masukkan nilai, kita sederhanakan boleh ya, boleh disederhanakan. 3pi per 4 ditambah pi per 4 tadi 4 per 4. Nah, ini 3pi per 4 dikurang 1 pi per 4, 2pi per 4. Yang ini berarti dia kalau kita lihat yang di sini pi per 2 ya. Kalau kita bagi 2, pi per 2. Jadi kita samakan penyebut dengan per 2. 4 per 4 sama dengan 2 per 2. 2pi ini sama dengan 4 per 2 ya. 4 bagi 2, 2. Yang ini 2 per 4 ini sama dengan pi per 2. Kalau yang ini 4 per 2 ya. Jadi udah sama penyebutnya dengan per 2, baru kita masukkan nilai K sama dengan 0. Berarti yang ini berapa? 2 per 2. Yang ini pi per 2. Nah, 2 per 2 ini bisa disederhanakan menjadi pi aja. Ya, 2 per 2. 2 bagi 2, 1. Jadi pi X sama dengan pi. Kalau yang ini masih tetap pi per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa bentuknya pi per 2, 2 pi per 2, atau pi per 2, di sini pi aja, karena ini sudah disederhanakan. Boleh yang ini, boleh juga yang sudah disederhanakan. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.